Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Milatu Sylvia, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Di sini saya akan melakukan kegiatan musyawarah masyarakat tingkat RT dengan menggunakan metode nominal group teknik atau NGT. Nah, kegiatan musyawarah masyarakat ini sendiri itu merupakan keberlanjutan dari kegiatan analisis situasi yang sudah saya lakukan beberapa waktu yang lalu, di mana saya melakukan secara door to door ke rumah dengan melakukan wawancara ataupun dengan membagikan link Google Formulir dalam penanganan dan pencegahan COVID-19 dalam lingkup RT 1 RW 1 di Desa Wangen, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Lamongan. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut tentang apa itu musyawarah masyarakat dengan menggunakan metode NGT, saya ingin menunjukkan kondisi atau situasi terkini COVID-19 di Indonesia, di mana angka COVID-19 sendiri ini saya ambil pada tanggal 18 Juli 2021. Kita bisa lihat di Jawa Timur sendiri ini kasus terkonfirmasinya sebesar 239.168 kasus, lalu yang aktif itu sebesar 42.408 kasus. Angka sembuhnya juga lumayan pesat, yakni 180.508 kasus, dan yang meninggal juga terdapat sebanyak 16.252 kasus. Nah, karena Desa Wangen ini merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Lamongan, saya juga ingin menunjukkan persentase di mana Kabupaten Lamongan ini untuk kasus konfirmasinya sebesar 4.413, lalu untuk yang aktif itu sebesar 683, yang sembuh juga cukup banyak, yakni 3.462, dan yang meninggal yaitu sekitar 268 kasus. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa Lamongan sendiri ini merupakan zona orange, di mana zona orange ini status resikonya merupakan resiko sedang. Jadi kita juga harus menjaga supaya diri kita tidak terkena COVID-19 itu sendiri. Setelah kita mengetahui kondisi dari COVID-19 itu sendiri, saya juga ingin menunjukkan terkait kondisi terkini vaksinasi COVID-19. Ini saya ambil dari Kemenkes per 18 Juli 2020, di mana data vaksinasi COVID nasional ini yang untuk vaksinasi pertama itu sekitar 41.673.464. Lalu untuk vaksinasi yang kedua itu sudah tembus angka 16.274.150. Tentu saja angka vaksinasi pertama dan kedua ini masih jauh dari target sasaran vaksinasi nasional, di mana ditargetkan sebesar 208.265.720 kasus. Oke, lanjut kita masuk pada susunan acara kita. Untuk yang pertama nanti saya akan melakukan pengenalan kegiatan. Lalu yang kedua, saya akan memaparkan hasil analisis situasi yang sudah saya lakukan di Desa Wangen RT 1 ini sendiri. Lalu yang ketiga adalah untuk diskusi permasalahan. Yang keempat, nanti kita akan melakukan voting dan prioritas masalah. Lalu yang kelima, yakni membuat usulan program dari masalah yang ada di Desa Wangen RT 1 ini. Kita masuk pada agenda kita yang pertama, yakni pengenalan kegiatan. Nah, di mana musyawarah masyarakat tingkat RT ini merupakan kegiatan keberlanjutan dari analisis situasi yang nantinya akan menunjukkan bahwa terdapat permasalahan apa saja sih yang ada di Desa Wangen RT 1 itu sendiri. Nah, untuk musyawarah masyarakatnya ini saya menggunakan metode nominal group teknik atau NGT, di mana NGT ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencapai kesepakatan bersama dalam suatu kelompok dan juga untuk melakukan pengembangan dari program. Nah, pengembangan dari atau perancangan programnya sendiri ini dapat dilihat dengan prioritas masalah yang nantinya akan kita bahas bersama atau yang akan kita sepakati. Next, kita masuk pada hasil analisis situasi. Nah, di sini saya mengelompokkan 3 aspek besar, yakni ada aspek perilaku kesehatan, lalu aspek pelayanan kesehatan, dan juga aspek kesehatan lingkungan. Diketahui bahwa di perilaku aspek kesehatan ini, pengetahuan responden atau masyarakat di Desa Wangen RT 1 ini terkait COVID-19 dan vaksinasi ini memiliki pengetahuan yang tinggi.
Lalu diketahui juga sikap responden terkait COVID-19 dan vaksinasi ini menunjukkan sikap yang positif. Terdapat juga responden yang memiliki tindakan pencegahan kurang baik terkait COVID-19 dan vaksinasi itu sebesar 25%. Lalu juga terdapat responden yang kurang tepat dalam hal penggunaan masker itu sekitar 50%, dan juga terdapat masyarakat yang kurang tepat ketika menerapkan etika batuk dan bersin yang benar sebanyak 75%. Selanjutnya untuk aspek yang kedua, yakni aspek pelayanan kesehatan, di mana terdapat responden yang sudah melakukan vaksin dan juga mengalami efek samping seperti nyeri, kelelahan, sakit kepala, sampai demam. Itu sekitar 75%. Ini yang sudah vaksin ya. Lalu juga terdapat responden yang tidak mau vaksin itu dengan berbagai alasan, seperti takut meninggal, lalu takut terkena efek sampingnya, dan juga tidak yakin akan keamanan dari vaksin itu sendiri. Ada juga responden yang mengaku bahwa karena kepercayaan agama maka tidak mau untuk divaksin. Nah, total responden tidak mau divaksin ini sekitar 25%. Dan aspek yang terakhir yakni aspek kesehatan lingkungan. Nah, untuk kesehatan lingkungan sendiri ini tidak semua responden itu memiliki disinfektan sendiri di rumah itu sebanyak 90%. Jadi hampir dari 20 responden yang saya wawancara itu tidak memiliki cairan disinfektan di rumah. Lalu tidak semua responden ini memiliki tempat sampah khusus yang digunakan untuk membuang barang bekas pakai sampah infeksius. Apa sih sampah infeksius itu? Nah, sampah infeksius itu meliputi masker, botol hand sanitizer, face shield, dan juga lainnya. Nah, ini diketahui yang tidak mempunyai tempat sampah khusus ini sekitar 75%. Nah, kita masuk pada diskusi tentang permasalahan yang ditemukan ya dalam lingkup RT. Untuk permasalahan yang pertama itu merupakan kurangnya pengetahuan dalam etika batuk dan bersin yang benar. Lalu untuk permasalahan yang kedua itu kurangnya pengetahuan mengenai vaksinasi COVID-19 sehingga terdapat masyarakat yang enggan untuk melakukan vaksinasi. Padahal vaksinasi itu penting untuk menjaga kesehatan kita. Lalu yang ketiga yakni pemakaian masker yang kurang tepat. Jadi pemakaian masker yang kurang tepat ini setelah saya melakukan wawancara itu, masyarakat ketika keluar rumah itu memakai masker tapi tidak dengan tepat. Maksudnya ditaruh di dagu seperti itu. Jadi tidak menutupi dari hidung sampai dagu. Lalu permasalahan yang keempat ini tidak memiliki disinfektan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa hampir 90% masyarakat yang saya wawancara ini tidak memiliki cairan disinfektan sendiri di rumah. Lalu untuk permasalahan yang kelima yakni tidak memiliki tempat sampah infeksius selama masa COVID-19. Nah, apakah dari bapak atau ibu ini ada permasalahan tambahan yang dirasakan ketika pada masa vaksinasi atau pada masa COVID-19 ini sendiri? Nanti bisa dijelaskan ya ketika saya melakukan video call atau call pada ibu dan bapak. Selanjutnya untuk tabel prioritas masalah. Jadi setelah kita menemukan masalah apa saja yang terdapat di RT1 ini, kemudian saya di sini membuat tabel di mana yang pertama yakni ada kolom nomor. Untuk selanjutnya yakni kolom masalah kesehatan. Untuk masalah kesehatannya ini saya memasukkan 5 masalah kesehatan besar, yakni yang pertama tidak menerapkan etika batuk bersin yang baik dan benar. Lalu yang kedua, kurangnya pengetahuan terkait vaksinasi COVID-19 sehingga enggan untuk melakukan vaksinasi. Yang ketiga, yakni kesalahan pemakaian masker. Lalu yang keempat, tidak memiliki disinfektan sendiri di rumah. Dan yang kelima, tidak memiliki tempat sampah infeksius selama masa COVID-19. Tempat sampah infeksius ini merupakan meliputi masker, botol hand sanitizer, face shield, dan lain-lainnya. Jadi di sini nanti saya akan melakukan video call pada bapak atau ibu, nah juga saudara-saudara sekalian. Di sini nanti kalau menurut saudara itu, contohnya saudara A memilih tidak menerapkan etika batuk bersin yang baik dan benar, maka nanti di sini akan saya tulis 1 seperti itu. Lalu yang kedua, saudara B, ternyata menurut saudara B itu
permasalahan yang harus ditangani dengan cepat itu merupakan tidak memiliki disinfektan di rumah. Nah, nanti kita akan melakukan jumlah vote, nanti vote yang terbanyak itu akan kita jadikan sebagai prioritas masalah. Nanti akan saya ambil 2 prioritas masalah besar dari permasalahan yang ada di tabel prioritas masalah ini, seperti itu. Nah, kita masuk pada agenda yang terakhir, yakni usulan rencana program. Jadi untuk usulan rencana program sendiri ini, saya sudah mengusulkan 5 usulan kegiatan program, di mana yang nantinya jika dari bapak atau ibu atau saudara-saudara sekalian ini ada yang kurang atau memberi masukan dan juga memberi saran, bisa ditambahkan di tabel ini sewaktu saya nanti melakukan video call ya. Jadi untuk kegiatan program yang pertama ini terkait permasalahan kurang benar ketika batuk dan bersin ini, saya memberikan usulan program yakni pemberian penyuluhan, di mana penyuluhan tersebut itu terkait etika batuk dan bersin yang benar, dan juga pemberian penyuluhan ini saya lakukan melalui video singkat. Lalu yang kedua yakni ada pemberian penyuluhan pengetahuan terkait pentingnya vaksinasi melalui video, dengan nantinya saya akan menggandeng bidan desa ataupun tokoh agama. Karena apa? Karena biasanya masyarakat itu nurut atau takut pada tokoh agama dan akan melakukan yang disarankan oleh beliau-beliau itu. Nah, pemberian penyuluhan ini saya lakukan dengan video, dan juga saya juga membuat poster atau banner yang nantinya poster atau banner ini berisi tentang pengetahuan COVID-19 itu sendiri dan juga pengetahuan tentang vaksinasi. Nah, untuk poster atau bannernya sendiri ini nanti saya akan meletakkan di sekitar wilayah RT 1 Desa Wangin sendiri. Untuk usulan program yang ketiga yakni pemberian penyuluhan dan pembuatan video tutorial singkat terkait penggunaan masker yang benar. Jadi di sini nanti saya akan melakukan penyuluhan dan juga pembuatan video tentang permasalahan masyarakat yang tidak menggunakan masker dengan benar. Lalu yang keempat yakni video tutorial terkait kegunaan dan pembuatan disinfektan dengan bahan sederhana. Nah, nanti saya akan melakukan demo tentang bagaimana sih membuat disinfektan dengan bahan sederhana yang mudah didapat seperti itu. Karena hampir 90% masyarakat di Desa Wangin RT 1 ini tidak mempunyai cairan disinfektan sendiri di rumah. Lalu untuk yang terakhir, nanti saya juga akan membuat video tutorial pengolahan sampah infeksius seperti masker yang baik dan benar. Mengapa saya mengambil ini? Karena sudah tidak ada tempat sampah yang biasanya digunakan untuk membuang sampah infeksius yang khusus, maka kita harus meminimalisir dampak dengan mengolah sampah infeksius itu sendiri supaya tidak berpengaruh pada kesehatan kita. Nah, nanti saya akan membuat video tutorial pengolahan sampah tersebut seperti itu. Nah, apabila dari ibu, bapak, ataupun saudara sekalian ada usulan rencana program lain, mungkin nanti bisa dibicarakan dengan saya dan nanti akan saya tambahkan di tabel ini. Nah, gak terasa kita sudah masuk pada slide yang terakhir. Terima kasih karena telah menyimak dengan baik, dan juga saya harapkan partisipasinya dari Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan musyawarah masyarakat ini sendiri. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.